Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatnya sekalian. Saya sekarang berada di daerah uh, Tinsing ya. Di hadapan saya sudah ada Mbak Wati ya. Kerja di Hong Kong sudah berapa tahun Mbak Wati? Di Hong Kong sudah 10 tahun. 10 tahun. Jadi sudah berapa majikan? 2. Yang terakhir berapa tahun? 4. 4 tahun ya. Mbak Wati, coba ceritakan bagaimana sih kriteria majikan baik itu? Majikan baik itu yang tahu bagaimana tanggung jawabnya terhadap pembantu. Iya ya. Terus Gitu. apa lagi? Mau menggaji tepat waktu, Ya, terus memberi tempat istirahat yang nyaman. Mbak sendiri dikasih kamar sendiri? Iya. Ya, alhamdulillah ya Mbak. Ini sudah 6 tahun, berarti Mbak sudah dapat long service dong? Belum, masih tanda tangan perjanjian dari majikan mau dikasih gitu. Iya, oh. Jadi harus ada persetujuan kedua pihak. Iya, Tapi sudah tanda tangan. sudah. Ya. Nah, karena banyak mbak-mbak yang bernasib tidak baik dapat majikan lampir katanya. Itu gimana menurut pendapat Mbak? Ya gimana ya Pak, nggak tahu majikan saya oke. Ini majikan kedua ya padahal. Iya. Berapa orang Mbak? Satu keluarga? 2 orang saja, kakek sama saya. Berdua aja? Iya. Ya terang aja Mbaknya betah. Jadi 6 tahun. Yang Iya. gaji siapa? Anaknya kakek. Iya, anaknya kakek. Jadi cuma ngurus kakek sama bersih-bersih, masak. Belanja, masak. Terus anak majikan nggak datang tuh hari-hari libur? Hari Minggu seperti ini datang. Oh, datang ya? Iya. Dia kan ngeliatin orang tuanya ya. Iya. Udah umur berapa kungkungnya? 90. 90 tahun ya, tapi nggak neko-neko ya Mbak? Nggak baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bernasib tidak baik, teman-teman rekan-rekannya Mbak itu apa nasihat-nasihat Mbak? Ya harus sabar, harus diperbaiki. Yang biasanya agak malas harus lebih rajin. Maunya majikan itu bagaimana, kita harus paham. Jadi bisa bersabar, menahan diri ya. Iya. Tapi katanya kalau kita misalnya ngadu ke ejen, bagaimana menurut Mbak? Ejen itu berpihak kepada PMI apa berpihak kepada majikan? Yang saya lihat ada juga agent yang takut sama majikan. Oh gitu ya. Iya, saya melihat padahal kita itu betul, tapi karena majikan pandai ngomong, dia takut sama majikan. Ada juga yang baik, banyak yang baik. Jadi tergantung agennya ya. Iya. Ya, kemudian berapa tahun sekali pulang Mbak? 2 tahun sekali. Selama pandemik ini udah pernah pulang belum? Nggak pulang. Nyapo. Takut. Nah, yang pertama dulu di daerah mana Mbak? Di daerah Kwai Heng. Wahing, sekarang di Tin Suai. Hai. Di daerah mana Tin Suainya? Di Sherwood. Sherwood ya, agak jauh ya. Iya. Sherwood tuh biasanya banyak orang kaya ya Mbak? Iya. Perumahan orang elit. Kamarnya berapa? 3. 3, cuman ditinggali berdua. Iya. Wah, enak dong kalau kakeknya udah tidur. Ya, alhamdulillah. Bebas ya. Iya. Kira-kira nanti kalau dapat long service berapa ribu Mbak? Nggak tahu ya Pak. Kalau nggak salah 35 kalau 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. Nah gini, ada cerita seorang mbak ya, kerjanya
satu majikan ya. Ada mbak satu majikan, dia kerjanya kira-kira 12 tahun, dikasih 60.000, udah dibikini cek ya. Ini cerita beneran ya, dibikini cek, udah diambil, terus kata kakak majikan ya, kakak kandung majikan, jangan nanti kalau dikasih sekarang uangnya habis, karena dia ini royal sama duit gitu, dikembaliin nanti aja kalau pas mau pulang baru dikasih. Tahu nggak, terjadi suatu perubahan di diri majikan tersebut ketika dia benar-benar selesai kontraknya mau pulang, nggak dikasih, cuma dikasih 6.000 dari 60.000 mbak. Jadi kalau nanti mbak dikasih berapa aja sama majikannya mau aja. Nah ini pengalaman, ada yang cerita gitu ya. Karena dasarnya long service itu kan atas budi baik majikan apa atas budi baik agent. Pokoknya kalau majikannya nggak mau, katanya tetap nggak bisa gitu, gimana mbak? Itu atas peraturan labor pak. Peraturan labor ya? Iya, kan sudah ada perjanjian. Kalau saya 6 tahun kemarin sudah dikasih surat untuk saya juga untuk agent. Majikan harus menandatangani dulu, mau enggak? Kalau nggak mau, agent ngasih tahu saya, majikan tidak mau memberi uang long service, mau melanjutkan enggak gitu. Jadi begitu ya, sudah peraturan dari labor ya? Iya. Tapi kira-kira 2-3 tahun yang lalu peraturannya nggak begitu ya mbak? Tergantung majikan katanya. Kalau majikan masih mau sama kita tapi kita nekat mau keluar, berarti nggak dapat long service. Kalau majikan sudah nggak mau sama kita, ada surat perjanjian, harus dapat gitu ya. Iya. Hal-hal lain mbak mengenai rekan-rekan mbak di pekerja migran di Hong Kong ini? Nggak tahu. Kalau liburan gimana mbak? Mbak yang pilih apa dikasih majikan? Dikasih majikan, harinya ditentukan sama majikan. Ada satu masalah yang kalau hari Minggu pas tanggal hari besar gitu ya pak ya, kan harusnya kita dapat 2 hari ya, pas hari Minggu terus lagi pas tanggal merah hari besar gitu. Tapi majikan saya itu nggak mau ngasih, dia bilang enggak ada gitu. Sampai sekarang, sampai 6 tahun itu bilang juga nggak ada. Jadi memang liburan tuh ada liburannya untuk buruh migran, ada. Iya harusnya nggak ada. Semua tanggalan merah liburnya buruh migran, nggak semua. Mbak tahu nggak itu dari agent kan ada? Dari labor saya tahu. Dari labor? Iya. Kan dikasih tuh. Iya. Tahun ini berapa kali tanggalan merah liburnya buruh migran? Iya. Tahu ya? Tahu. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah gimana mbak? Selama 10 tahun di Hong Kong sudah bisa beli apa aja di Indonesianya? Beli kebun. Terus? Beli kendaraan. Mobil? Enggak lah, sepeda motor. Sepeda motor. Terus bikin rumah? Iya, bikin rumah kecil, bikin rumah di kecil. Daerah mana mbak tinggalnya? Di daerah Sragen. Sragen ya? Iya. Sragen itu Jawa Tengah perasaan ya? Iya. Semarang ya? Kan Sragen, Semarang. Enggak, maksud saya dekat Semarang. Ya. Jadi kalau pesawatnya di Bandara Semarang turunnya kan? Iya. Dari Bandara Semarang ke Sragen berapa jam? Biasanya saya turunnya di Jakarta terus transit ke Solo. Oh, dari Solo ke Sragen? 1 jam kurang lebih. 1 jam ya? Iya. Ya, alhamdulillah ya mbak, sudah
bisa beli kendaraan, beli tanah, beli rumah. Iya, alhamdulillah. Anak-anak udah sarjana semua? Iya. Sudah sarjana S1? Iya. Ada berapa orang anaknya, Mbak? Satu ya. Iya. Anaknya cuma satu, Mbak, ini. Sobat Ena sekalian, tapi alhamdulillah hasil kerjanya 10 tahun di Hong Kong nggak sia-sia. Selama pandemi ini nggak pernah pulang? Enggak. Kenapa? Nanti banyak tempat karantina waktu liburnya habis untuk karantina. Itu jawaban yang paling sip, yang paling mantap. Lagi juga 21 hari loh. Iya. Kalau balik ke Hong Kong, tapi sekarang kalau ke Indonesia cuma 3 hari. Dan nanti insya Allah pulang. Demikian tadi Sobat Ena sekalian, bincang-bincang kita dengan Mbak Wati, seorang pekerja migran Indonesia yang telah sukses. Katakanlah selama 10 tahun ini memang ada hasilnya dan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana, bisa beli tanah, beli rumah, dan beli kendaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.